Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Gresik beserta jajarannya, yang saya kasihi dan senantiasa saya banggakan, yaitu Ibu-ibu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah se-Kabupaten Gresik beserta jajarannya, dan para simpatisan pendengar kajian Ramadan yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Aisyah, Majelis Tabligh dan Ketarjian. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada hari ini di pertengahan bulan Ramadan kita semua masih diberikan kemampuan dan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa yang didasari oleh keimanan dan keikhlasan semata-mata karena Allah. Salawat dan salam marilah tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada pertemuan kita kali ini, saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan tema yang menjadi kajian, yaitu evaluasi diri dan menata hati selama bulan Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Ashr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqwa innallaha khabirum bima ta'malun. Merujuk pada kandungan surat Al-Hasr tersebut, saya bacakan artinya dari ayat tersebut, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Karenanya, evaluasi yang selalu rutin kita lakukan, salah satu contohnya adalah manakala kita mengangkat tangan dan membaca takbiratul ihram di setiap sholat kita. Karena bacaan tersebut merupakan bentuk pengakuan hamba, bentuk pengakuan kelemahan kita di hadapan Allah yang maha besar dan maha kuasa. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah,
apa yang bisa saya sampaikan sebagai bahan kita bermuhasabah atau melakukan penilaian terhadap amalan kita, baik yang kita lakukan dalam rangka hablum minallah maupun hablum minannas. Amalan-amalan ibadah yang kita evaluasi banyak sekali jenisnya, terutama di bulan yang mulia ini, di mana semua amalan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Namun demikian, hasil akhir yang kita upayakan dengan tahapan-tahapan yang benar dan kesungguhan, maka hasil akhir yang akan kita capai adalah derajat ketakwaan atau la'alakum tattaqun. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Nasru minallah wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, terkait dengan evaluasi diri di bulan Ramadan ini yang perlu kita kaji, amalan apa saja agar evaluasi yang kita lakukan bisa mencapai tujuan secara maksimal. Setiap perbuatan yang tergolong dalam amalan ibadah secara sunatullah meliputi 3 tahapan, sehingga pada akhirnya mencapai nilai atau derajat keberhasilan yang paripurna. Yang pertama, tiada suatu amalan yang bernilai ibadah jika tidak didahului dengan niat semata-mata karena Allah. Niat inilah yang akan membimbing kita, menuntun kita. Apakah amalan-amalan yang akan kita kerjakan semata-mata karena Allah, sehingga mendapatkan ridho dari Allah, ataukah justru sebaliknya? Yang kedua, setiap kita melaksanakan amalan ibadah hendaknya berdasar pada ilmu atau hikmah, karena tujuan berevaluasi diri itu tidak lain adalah kita sedang berikhtiar untuk memperbaiki kualitas amal ibadah kita. Dengan cara selalu meningkatkan kesungguhan kita dalam mengkaji dan memahami kandungan ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran. Maka ibadah kita adalah ibadah yang sesuai dengan pedoman dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga evaluasi kita di bulan suci Ramadan, di mana seringkali kita jumpai, bahkan mungkin kita juga melakukan, dengan memperbanyak jumlah bacaan tanpa berusaha memahami hikmah atau ilmu yang terkandung di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Apakah ini merupakan suatu
amalan yang bernilai ibadah secara kualitas yang disebut dengan ahsanul amalah. Yang terakhir, keberanian kita, ketulusan kita, dan kejujuran kita untuk melakukan muhasabah adalah dalam rangka untuk menilai apa yang sudah dan akan kita kerjakan dengan berharap semata-mata mendapatkan ridho Allah dalam setiap amalan-amalan yang kita kerjakan. Evaluasi diri, terutama untuk kita sendiri, bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan oleh setiap manusia. Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki ego yang sangat tinggi dan selalu merasa paling baik dan benar. Kecuali bagi orang yang senantiasa tunduk dan berserah diri pada Zat yang Maha Besar.